Halo semua, kembali lagi bersama saya Wisnu Hartono di channel Dwi Show. Wow. Nah, seperti yang kalian lihat, kali ini gue nggak bakal bermain game, tapi gue bakal nge-share ke kalian tentang bagaimana nge-record game dengan software OBS. Buat kalian yang sering ngerasa, waduh kok gue udah main tapi di gamenya itu lancar, tapi kok hasil recordingnya itu patah-patah gitu, stuttering, kayaknya untuk ditampilin tuh malu-maluin gitu. Jadi gue udah menemukan caranya. Ini hasil riset gue, googling segala macem, lihat-lihat di forum-forum, dan gue bakal nge-share ke kalian. Jadi kalian nggak usah repot-repot mencari tahu, nggak usah repot-repot googling, nggak usah repot-repot baca sini, baca situ, baca forum. Tonton video ini, dijamin hasil recording kalian bakal smooth like a butter. Hehehe. Nah, gimana sih bang caranya bang? Nah, gue bakal ngasih tau kalian nih. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja cek OBS-nya. Oke, yuk mari. Oke teman-teman, langsung saja kita buka OBS-nya. Di sini sudah terlihat OBS versi 27.0.1. Langsung aja kita buka ke settings. Oke. Di sini untuk generalnya kita biarkan secara default aja. Oke, kita nggak usah utak-atik. Kemudian kita ke output. Nah, di sini karena memang tujuannya adalah untuk recording, bukan streaming, maka kita langsung saja ke settingan menu di recording. Di sini kita pilih advance ya. Kalau simple nih kan cuma seperti ini nih. Kita pilih advance. Oke, lanjut teman-teman, kita pilih tipenya yang standar. Nah, jadi gue biasa pakai ini tipe standar. Kemudian untuk recording pad-nya bisa terserah kalian. Nah, untuk recording formatnya nih sebenarnya bisa tergantung preferensi kalian semua ya. Cuma gue lebih milih yang MKV aja. Kemudian untuk audio tracknya gue pilih dua di sini. Satu untuk sound dari gamenya dan kedua untuk sound dari mikrofon yang gue pakai. Kemudian encodernya gue pilih di sini NVIDIA NVENC. Nah, kalau kalian nggak pakai kartu grafis dari NVIDIA, kalian bisa pilih dari X264 gitu. Jadi gue pakai yang ini aja karena lebih bagus ya dibanding yang software encoder itu X264 itu. Untuk rescale outputnya nggak gue rescale karena memang gue pengen sesuai aja dengan apa yang gue record. Kemudian untuk rate controlnya di sini gue pilih CBR. Bitrate-nya untuk 1080p itu gue pilih 15.000. Mungkin kalau di YouTube itu ada yang bilang 12.000 atau 10.000, tapi kayaknya gue pilih 15.000 untuk apa namanya agak-agak masih lebih bagus lah. Kalau diedit pun masih enak gitu ya. Nah, untuk keyframe intervalnya di sini kalau kita pilih kosong itu di auto. Jadi keyframe interval itu dia tuh kayak misalkan kalau kalian lagi nonton video terus kalian pause, itu kalian ngelihat gambarnya yang tajam dan tidak ngeblur, itu dia namanya keyframe-nya. Jadi kalau video itu kan dari beberapa gambar itu dia di ya kayak kartun gitulah, beberapa gambar dijadiin frame dan kemudian dia jadilah sebuah gambar yang bergerak gitu kan. Nah, semakin tinggi keyframe intervalnya itu semakin bagus kualitasnya. Namun berbanding terbalik dengan performa. Jadi semakin tinggi keyframe interval maka performanya akan semakin menurun, dimana kalian mungkin bisa mengalami lag atau mungkin ngeblur ya. Oke, jadi gue pilih dua di sini karena memang setelah beberapa studi gitu, searching di Google itu apa namanya? Dua itu merupakan standar antara kualitas dan performan bagi para streamer gitu ya. Untuk presetnya gue pilih quality, profilnya high, look ahead dan psycho visual tuningnya gue turun off. Dan GPU-nya 0 karena hanya ada satu GPU. Untuk max B-frame-nya ini sama seperti keyframe, semakin tinggi dia semakin bagus. Dan semakin rendah maka kualitas dari videonya semakin menurun, tapi performanya naik. Oke, itu aja untuk di menu outputnya. Kita apply, kemudian masuk ke audio. Di sini gue pilih mikrofonnya dan apa namanya desktop audionya itu default aja, satu aja. Jadi gue hanya pilih 1 dan 2 track ya. Nah, kemudian masuk ke video. Nah, di video sini gue sesuaikan aja ya.
di 1080p, base sama outputnya gue samain. Downscale filternya ini sebenarnya nggak kepake kalau memang kita base sama outputnya di resolusi yang sama. Namun jika kalian mendownscale, itu kalian pilih aja yang ini, lens cost, sharpening scalingnya 36 sampel. Nah, untuk FPS-nya di sini gue pilih common FPS value 60 FPS. Oke, sudah lanjut ke advance. Nah, di advance-nya itu gue pilih color formatnya yang NV12, color space-nya 709 dan color range-nya full. Oke, udah itu aja settingannya. Sekarang kita mari coba untuk nge-record gamenya. Yuk, mari kita record gamenya. Oke teman-teman, gue mencoba nge-record 4 game ya di sini. Yang pertama itu adalah Resident Evil 3 Remake, kemudian ada PES 2021, lalu Shadow of the Tomb Raider, dan yang terakhir adalah Genshin Impact. Bagaimana hasil recordingnya? Kalian sendiri yang menilai. Silahkan. List, as ever it has been, is an illustrious one. The stakes, as ever they have been, are high. Technique and artistry will have their place, of course they will, but this one is more about desire and spirit, and to some extent, keeping a cool head amidst the chaos. Not long to go now until kick-off. Hold on tight. The big one is upon us. Little question that this is one of the most striking structures in all of sport, the Allianz Arena. Well, this is a friendly, but a friendly only in name. Well, in games of this nature, as a player, Peter, you only want to work as hard as demanded. You don't want to have to go at it full pelt. But when the opposition is what it is, all of that kind of goes out the window. The challenge here will ask more of you, and so both teams... What's the hurry? Freeze! Dodge this! Don't get frostbite.
Leave it all to me. Yeah. Nah, itu dia teman-teman. Caranya gimana supaya kalian nge-record dengan OBS itu lancar dan nggak nge-lag. Seperti yang gue bilang, smooth like a butter. Oh ya, satu lagi tips yang penting yang menurut gue esensial ya. Jadi, kalau bisa, kalian itu ngelimit gamenya itu di 60 fps supaya hasil recordingnya itu lebih smooth. Gue udah pernah ngalamin ini dan pernah googling juga, nyari tahu. Jadi memang kalau kalian mau nge-record dengan high frame itu 120 fps. Kalian cap ke situ untuk game-game yang fast pacing ya. Jadi kalian misalkan bisa sampai di atas 120 tapi kalian limit di 120 fps jika hardware kalian mumpuni. Jika tidak, maka di limit saja ke 60 fps. 60 fps itu udah bagus banget kok. Jadi intinya kalian di cap aja atau di limit fps-nya di kelipatan 30, 60, atau kalau hardware kalian mumpuni itu di 120 fps. Nah, itu dia teman-teman, tips dari gua gimana setting OBS supaya smooth like a butter, alias tanpa lag, tanpa stutter. Semoga video ini membantu. Like jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan komen untuk membantu channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.